Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, surga merupakan tempat paling nyaman yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Kenikmatan yang ada padanya sangat sulit untuk digambarkan serta disifati karena keterbatasan pikiran dan alam khayal yang dimiliki oleh manusia sehingga mereka tidak mampu untuk menggambarkan kenikmatan surga. Suatu hari, sahabat bertanya tentang keadaan penghuni surga kepada baginda Rasulullah SAW. Apakah nanti di surga para penghuninya bisa tidur karena tidur merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia ketika hidup di bumi? Lantas, benarkah penghuni surga tidak pernah tidur dan merasa lelah? Berikut ini penjelasan selengkapnya. Sahabat muslim, manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, manusia juga mempunyai keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang dimiliki adalah rasa lelah yang menyerang hingga memunculkan kantuk. Untuk kembali mengisi energi, manusia harus tidur dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, sulit rasanya bagi kita untuk tidak tidur dalam waktu yang lama di alam dunia ini, walaupun hanya sekejap. Suatu hari, sahabat bertanya tentang keadaan penghuni surga kepada Rasulullah SAW. Apakah nanti di surga kita bisa tidur karena tidur merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebelum menjawabnya, kita sudah mengetahui bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa balasan dari ketaatan mereka adalah surga dengan segala kenikmatannya. Kenikmatan yang ada padanya sangat sulit untuk digambarkan serta disifati karena keterbatasan pikiran dan alam khayal yang dimiliki oleh manusia sehingga mereka tidak mampu untuk menggambarkan kenikmatan surga. Karena di dunia ini tidak ada yang semisal dengannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada di dalam surga yang semisal yang ada di dunia ini kecuali hanya sekedar penamaan saja. Surga itu demi Allah ialah cahaya yang bersinar terang, baunya wangi semerbak dengan bangunan istana yang megah. Sungai yang mengalir di bawahnya tidak pernah kering, tersaji buah-buahan segar bersama bidadari yang cantik jelita, dipakaikan padanya pakaian yang indah, lalu tinggal di istana yang tinggi. Dan pernah Rasulullah SAW ditanya tentang bangunan istana tersebut. Maka beliau berkata, batu batanya terbuat dari emas dan perak, semennya dari minyak mix yang wangi, kerikilnya dari permata dan yakut, tanahnya dari za'faran. Barang siapa yang masuk, dia akan mendapat kenikmatan yang tidak pernah kosong, kekal tidak pernah mati, pakaiannya tidak pernah rusak, selalu dalam usia muda. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang surga dalam ayatnya, dan apabila kamu melihat di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Quran Surat Al-Insan ayat 20. Sehingga apa yang Allah sembunyikan bagi kita tentang kenikmatan surga sangatlah besar, yang tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia dan tidak sampai pada alam khayalnya. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku siapkan bagi para hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah terdengar sebelumnya oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Abu Hurairah mengatakan, bacalah kalau kalian mau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Ketika sudah masuk ke dalam surga, maka sudah tiada lagi kematian, kesedihan, kegundahan. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, kalau ahli surga tersebut tidak pernah tidur karena tidur termasuk saudara iparnya kematian.
Dan biasanya tidaklah seseorang itu tertidur, melainkan setelah merasa kecapaian. Sedangkan di dalam surga tidak ada rasa letih dan rasa lelah. Untuk menegaskan jawaban Rasulullah SAW kepada sahabat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Fatir ayat 35 yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dan karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Quran Surat Fatir ayat 35. Dalam Sahih Muslim dibawakan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak pada hari kiamat ada seorang yang menyeru, sesungguhnya kalian selalu dalam keadaan sehat bugar, tidak pernah terkena penyakit selama-lamanya. Sesungguhnya kalian akan hidup tanpa pernah mati selamanya. Sesungguhnya kalian akan menjadi muda dan tidak pernah tua selama-lamanya. Dan sesungguhnya kalian akan diberikan nikmat yang tidak pernah berhenti selama-lamanya. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 43, hadis riwayat Muslim. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, dijelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Fatir ayat 35 tersebut memiliki kisah tersendiri. Dari Abdullah bin Abi Aufa menceritakan, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tidur merupakan nikmat Allah di dunia ini. Apakah nanti di surga kita bisa tidur?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, karena tidur kawannya maut, sedangkan di surga tidak ada maut." Sahabat itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana istirahat ahli surga?" Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada rasa lelah di surga, semuanya serba senang dan enak." Jadi, ayat ini turun sebagai penegasan atas ucapan Rasulullah SAW kepada sahabatnya tadi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan penghuni surga yang tidak merasakan lelah atau capek untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Quran Surat Al-Hijr ayat 48. Jadi, keadaan para penghuni surga itu sangat nyaman dan tidak akan merasa lelah atau mengantuk. Mereka juga tidak perlu tidur untuk mengembalikan kebugaran setelah beraktivitas seharian. Mereka berada dalam keadaan terhormat, bersih dari berbagai penyakit hati seperti rasa dengki, iri hati, marah, kecewa. Tidak pernah merasa lelah, sakit, dan lapar, selalu dalam keadaan senang dan gembira, saling bersilaturahmi dan bersahabat dengan penduduk surga yang lain. Mereka kekal di surga sehingga tidak perlu merasa khawatir akan dipindahkan ke tempat yang tidak disenangi. Rasulullah SAW mengatakan amal ibadah selama hidup di dunia akan menjadi jaminan seseorang untuk bisa masuk surga yang tidak ada penyakit hati maupun fisik di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, tiada masuk surga seorang di antara kamu karena perbuatannya. Mereka para sahabat bertanya, apakah engkau juga tidak begitu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku juga tidak, melainkan karena Allah memberi rahmat dan karunia kepadaku. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Sahabat Muslim, demikianlah penjelasan tentang apakah di kehidupan abadi nanti para penghuni surga juga akan merasa lelah dan mengantuk hingga harus tidur. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.